so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Halo. Baik, Bapak di sini akan menjelaskan tentang cuaca dan iklim. Pengertian cuaca. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Baik, selanjutnya contohnya. Suhu udara di Kabupaten Bandung pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kabupaten Muara Enim diguyur hujan deras. Selanjutnya, iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Dan di Indonesia ini memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, winter. Dan iklim ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Selanjutnya, pengaruh unsur-unsur iklim terhadap sektor pertanian. Pengertian penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Selanjutnya, lamanya penyinaran matahari dapat mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Oke, lanjut ke suhu. Apa itu suhu? Apakah ada yang tahu? Oh, tidak. Baik, Bapak akan jelaskan apa itu suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Pengaruh suhu terhadap tanaman yaitu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Selanjutnya, kelembapan. Apa itu kelembapan? Kelembapan udara adalah kemampuan udara dalam mengandung uap air. Pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air. Pengaruh kelembapan udara terhadap ketahanan dan kekuatan dari kerontokan daun bunga tanaman. Dilansir dari Plantalk, Colorado State University, kelembapan udara berperan penting dalam transpirasi zat pada tumbuhan. Optimumnya, kelembapan berkisar antara 70-90%, berbeda pada setiap tanamannya. Jika udara terlalu kering, biasanya akan membuat daun tanaman ikut mengering dan menggugurkan daunnya sendiri. Hal ini merupakan sifat dari tanaman dalam mempertahankan hidupnya. Jika udara terlalu lembab, maka penyebaran virus mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman yang lain karena beberapa penyakit suka dengan kelembapan yang tinggi. Tentunya kita perlu menjaga agar kelembapan udara selalu terjaga, tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembab. Dan selanjutnya angin. Apa itu angin? Ada yang tahu? Tidak. Baik, Bapak akan jelaskan. Angin adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Dan pengaruh angin terhadap tanaman yaitu membantu proses penyerbukan secara alami dan mengurangi kadar air.
intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Tahukah kalian bagaimana hujan bisa terbentuk? Mari kita bahas. Hujan adalah air yang terbentuk di atmosfer dan jatuh kembali ke bumi. Sebenarnya, hujan datang dalam berbagai bentuk, seperti hujan air, hujan es, dan hujan salju. Namun, umumnya di negara tropis seperti Indonesia, hujan hanya akan turun dalam bentuk air, atau butiran kecil es saja, dan bukan dalam bentuk salju. Proses terjadinya hujan jika diuraikan secara singkat diawali dari proses evaporasi. Proses ini merupakan penguapan air yang ada di permukaan bumi baik daratan ataupun perairan. Penguapan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya suhu panas dari matahari. Saat suhu matahari menjadi semakin panas, maka semakin banyak air yang akan menguap ke atmosfer. Setelah evaporasi atau penguapan air, maka akan masuk ke tahap kondensasi. Proses ini terjadi saat evaporasi atau uap air naik ke atmosfer yang kemudian mengembun. Proses ini akan menyebabkan terbentuknya partikel es karena udara di langit cukup rendah. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. Tahap terakhir dari proses terjadinya hujan adalah presipitasi. Presipitasi ini adalah proses mencairnya es di awan. Awan yang sudah terlalu berat umumnya tidak lagi bisa menahan air, sehingga air akan turun ke bumi sebagai hujan. Begitulah proses hujan terbentuk. Pengaruh hujan terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Apakah kalian sudah mengerti penjelasan dari Bapak? Jika belum paham bisa ditanyakan ya anak-anak. Oke, sudah paham semua ya? Baiklah, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.